Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Nurhafidho dari Prodi Pendidikan Tata Busana Angkatan 19, NIM 5403419030. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial atau cara membuat pola brus dan lengan menggunakan aplikasi RPDGS. Kemudian, setelah kita mendownload aplikasinya, kita buka dengan cara klik kanan, kemudian tekan open atau klik kiri 2 kali, maka tampilannya akan seperti ini. Baik, sebelum kita membuat polanya, kita setting terlebih dahulu dengan cara klik option, kemudian sistem setup, kita pilih line unit, kemudian pastikan unit berada di cm. Kemudian kita klik OK. Baik, sebelumnya kita buat ukurannya terlebih dahulu ya. Kita klik teks pada toolbar-nya, kemudian kita klik pada salah satu layarnya untuk menulis ukurannya. Pertama, kita buat lingkar leher. Leher sama dengan 36. Kemudian kita buat lingkar badan sama dengan 88 cm. Kemudian panjang punggung sama dengan 37 cm. Kemudian ada panjang muka sama dengan 32 cm. Kemudian lebar muka sama dengan 34 cm. Kemudian tinggi panggul 18 cm. Kemudian panjang bahu sama dengan 12 cm. Kemudian lingkar kerongkongan sama dengan 42 cm. Kemudian panjang blus dari pinggang sama dengan 27 cm. Kemudian lingkar pinggang sama dengan 68 cm. Kemudian lingkar panggul sama dengan 94 cm. Ya. Tinggi puncak sama dengan 13 cm. Dan terakhir panjang lengan sama dengan 57 cm. Baik, ya sudah. Kita belum menambahkan ukuran. Seperti ini sudah. Kemudian kita atur fontnya ya, fontnya berapa. Kita pilih Times New Roman saja. Ini bisa
diukur sesuai keinginannya. Oke, kemudian ini masih terlihat sangat kecil jika di layar. Saya besarkan 2. Oke. Baik, sudah. Kemudian kita mulai membuat pola terus bagian depannya. Kita buat dengan menggunakan toolbar rectangle. Kita klik, kemudian kita aplikasikan sini. Kemudian kita atur panjang dan lebarnya. Untuk lebarnya sama dengan 1/4 lingkar badan plus 1. Tadi lingkar badannya 88, bagi 4, 22 plus 1, 23. Kemudian untuk panjangnya sama dengan panjang punggung plus 1,5 plus panjang plus dari pinggang. Tadi panjang punggungnya 37. Kemudian plus 1,5 plus 27 panjang plus dari pinggang. Totalnya 65,5. Klik OK. Kemudian untuk membuat lingkar leher, kita buat menggunakan add point. Kita klik, yaitu sama dengan lingkar leher, 1/6 lingkar leher plus 1,5. Lingkar lehernya 36, bagi 6 adalah 6, kemudian plus 1,5, 7,5. Kita klik OK. Kemudian pada bagian atasnya sama dengan 1/6 lingkar leher plus 0,5. 6,5. Klik OK. Kemudian kita bikin garis lingkar lehernya menggunakan intelligent pen, simbol S. Kita klik kanan. Oke. Kita klik kiri dulu ya, baru klik kanannya. Jika belum muncul, klik kanan. Kemudian kita aplikasikan seperti ini, kemudian kita klik kanan. Baik, sudah. Kemudian kita buat dari lingkar leher ini turun ke bawah, yaitu 4 cm. Kita buat menggunakan add point. Seperti ini. Kita ukur 4. Baik. Setelah itu kita buat garis mendatar ke kanan, yaitu sama dengan setengah lebar muka. Kita buat menggunakan intelligent pen. Kita klik kanan, dia muncul simbol T-nya. Lebar muka 34 di sini, kemudian setengahnya adalah 17. Kita klik OK. Kemudian pada bagian leher ke bawah, kita tentukan panjang mukanya. Untuk menentukan titik pinggangnya, kita gunakan add point. Seperti ini, kemudian panjang muka adalah 32. Kita klik OK. Dan buat garis mendatar ke kanan, gunakan intelligent pen, sama dengan 1/4 lingkar pinggang plus 1 plus 3. Lingkar pinggangnya saya buat 68 ya, 1/4-nya adalah 17, kemudian plus 1 plus 3 sama dengan 21. Oke. Kemudian kita tentukan tinggi panggulnya menggunakan add point lagi. Dari pinggang ke bawah itu 18 cm. Kemudian klik OK. Kemudian kita buat garis mendatar lagi ke kanan menggunakan intelligent pen. Simbolnya T ya. Baik, seperti ini. Kemudian sama dengan 1/4 lingkar panggul plus 1. 1/4 lingkar panggul sama dengan 23,5 karena saya buat lingkar panggulnya ini 94. Perempatnya adalah 23,5 plus 1 sama dengan 24,5. 24 ya, 24,5. Ya, klik OK. Kemudian kita buat bahunya dengan cara menggunakan garis bantu terlebih dahulu menggunakan intelligent pen. Kita klik
bagian atasnya. Kemudian kita buat garis bantunya 3 cm. Kita klik OK. Kemudian kita buat garis bahunya. Gunakan simbol S. Seperti ini. Kita kencangkan pada garis bantunya ya. Kita klik kiri. Kita buat 12 cm. Sebentar. Kita kliknya di sini saja. Kemudian kita klik kanan. Kita buat 12. Oke. Kemudian kita dapat menghapus garis bantunya menggunakan toolbar eraser. Baik, setelah itu kita buat karung lengannya menggunakan compasses. Kita ukur dari bahu, titik bahu ke bawah. Itu sama dengan setengah lingkar kerung lengan. Lingkar kerung lengannya 42, kemudian setengahnya adalah 21. Oke, kemudian kita buat garis kerung lengannya menggunakan intelligent pen simbol S. Kita hubungkan seperti ini. Bentar, ini kurang pas. Saya netralkan, kemudian saya klik lagi. Oke. Sudah, kemudian kita hapus menggunakan eraser garis bantunya. Kemudian kita lanjutkan lagi dari lingkar kerung lengannya, maksud saya ke bawah ke pinggang, kemudian kita klik kanan, kita klik lagi, kita sambungkan sampai bawah. Sambungkan. Bawah. Harus paskan ya di titiknya ini agar hasilnya juga rapi. Baik, sudah. Sebentar. Kita rapikan lagi karena tadi ada yang terlihat belok ya. Kita rapikan pokoknya. Oke, hasilnya maksimal. Oke, jika sudah kita buat tempat kancing pada bagian TN-nya, kita tambahkan 2 cm. Oke, kemudian kita tarik dari atas ke bawah. Bawah juga tambah 2 cm. Oke, 60. Kemudian kita tarik garisnya pada bagian bawah seperti ini. Kita hubungkan. Oke, jika sudah jadi polanya, maka kita cetak menggunakan toolbar for fix. Kita cetak satu persatu sampai semuanya berwarna merah. Baik, seperti ini. Kita cetak satu persatu, pelan-pelan saja. Pelan-pelan tapi pasti ya. Oke, baik. Jika seperti ini sudah jadi, kemudian
kita ubah arah seratnya menggunakan toolbar green line. Tarik garisnya. Baik, sudah. Seperti ini. Kemudian kita buat kubnat ya. Kubnatnya kita buat menggunakan Fastagiet Dart. Namun kita tentukan titik kubnatnya terlebih dahulu, yaitu dari pinggang. Kita gunakan head point. Kita ukur sama dengan 1/10 lingkar pinggang plus 1 cm. Lingkar pinggangnya adalah 68, kemudian 1/10-nya baik 6,8 plus 1 sama dengan 7,8. Klik OK. Kemudian kita buat garis bantunya dari titik sini ke bawah menggunakan intelligent pen simbol T. Kita buat 13 cm. Oke. Kemudian baru kita membuat kubnatnya menggunakan toolbar Fastagiet Dart. Kita tentukan dari bawah ke atas, kita tarik, kemudian kita tentukan settingannya, ukurannya ini. W1 sama dengan 0, kemudian W2 sama dengan 3, dan D1 sama dengan 13, dan D2 sama dengan 28. Kemudian klik OK. Baik, ini sudah jadi kubnatnya. Kemudian kita buat kambuhnya menggunakan toolbar Add Seam. Kita buat. Untuk lengkung-lengkung ini cukup 1 cm saja, kemudian ini bagian kanan sini 3 cm. Oke, kemudian bagian bawah 3 cm, kemudian bagian sisi 2 cm. Oke, kemudian bagian lengkung 1 cm saja. Oke. Ini 2 cm. Oke. Kemudian jika sudah jadi kambuhnya, kita copy polanya. Karena bagian depan itu ada 2 ya, bukan lipatan ya, karena ada kancinya nanti. Jadi kita copy polanya menggunakan CTRL copy. Kemudian kita paste CTRL V. Baik. Ini polanya sudah tercopy ini ya. Kita pindah polanya dengan klik spasi pada keyboard. Yang jika sudah muncul gambar tangan, bisa kita pindahkan polanya seperti ini. Kemudian kita balik menggunakan pattern flip. Balik, ini masih atas bawah ya, kita balik menggunakan shift agar kanan kiri seperti ini ya. Sudah, kemudian kita buat kancingnya ya, kancing menggunakan toolbar drill. Kita klik, kemudian kita klik pada TM, kita atur start offsetnya ini, kemudian kuantitasnya saya buat 8, ini, dan 7 saja, kemudian klik OK. Kemudian pada lubang kancingnya kita klik toolbar buttonhole, kita klik pada TM-nya, kemudian kita atur settingannya seperti pada kancingnya. Baik.
Kemudian kita klik OK. Jika sudah, maka kita buat lapisan interlining-nya menggunakan toolbar Make Interlining. Ini kemudian kita klik mana ingin diberi lapisan. Baik, untuk lapisan TM kita buat 3 cm, kita klik OK. Ini dapat kita pindahkan dengan klik spasi pada keyboard, lalu kita pindahkan. Kemudian pada bagian TM, satunya juga 3 cm, kita pindahkan juga. Ya. Kemudian pada bagian leher, kita buat 5 cm ya. Klik OK. Ya. Kita pindahkan lagi. Kita pindahkan lagi ya. Baik. Kita buat 5 cm juga. Kita pindahkan lapisannya. Kita klik satu persatu. Tekan satu persatu. Kita pindahkan ya satu persatu. Rapikan bagian-bagiannya. Ya, seperti ini. Kemudian kita beri nama pada setiap pola yang sudah kita buat. Pertama, kita mulai dari atas, paling atas, dengan cara klik 2 kali pada plus Windows. Ini adalah pola plus depan kanan. Kita klik apply, kemudian yang kedua adalah pola plus depan kiri. Kita klik apply, kemudian ada pola TM, pola lapisan TM kanan. Apply, kemudian ada pola lapisan TM kiri. Kita klik apply lagi, kemudian kita beri nama pola lapisan leher kanan. Leher kanan, kita klik apply, kemudian pola lapisan leher kiri. Leher kiri. Kita klik apply. Baik, jika sudah, selanjutnya kita buat pola bagian belakangnya dengan cara klik rectangle pada toolbar, sama seperti pola bagian depannya tadi. Kita aplikasikan rectangle-nya seperti ini, kemudian untuk lebarnya sama dengan 1/4 lingkar badan min 1. 1/4 lingkar badan sama dengan 22, karena lingkar badannya tadi 88, min 1 sama dengan 21. Untuk panjangnya sama dengan panjang plus bagian depannya, yaitu 65,5. Kita klik OK. Kemudian untuk membuat lingkar leher, kita buat dari atas
ke bawah itu adalah turun 2 cm. Kita klik OK. Kemudian pada lingkar lehernya sama dengan 1/6 lingkar leher plus 0,5. Jadi 6,5. Kemudian kita klik OK. Kita buat lingkar lehernya menggunakan interaction pen simbol SD. Kita besarkan terlebih dahulu supaya mudah kita aplikasikan. Klik kiri jika masih T simbolnya supaya simbolnya S. Kemudian kita klik, kemudian klik kanan. Baik, seperti ini. Kemudian pada lingkar lehernya kita turunkan 8 cm menggunakan toolbar add point. Kita turunkan 8 cm ya. Oke, kita klik OK. Kemudian kita buat garis mendatar ke kiri. Menggunakan interaction pen lagi, simbol T kita buat sama dengan setengah lebar punggung. Karena lebar punggungnya, yaitu lebar punggungnya kita buat 17,5. Kita klik OK. Kemudian tentukan panjang punggung dari leher ke bawah. Itu sama dengan 37 menggunakan add point. Kita klik ke sama dengan 37 cm. Oke. Kemudian kita buat garis mendatar dari pinggang ke kiri sama dengan 1/4 lingkar pinggang min 1 plus 3. Untuk lingkar pinggangnya saya buat 68, kemudian min 1 plus 3 sama dengan 19 cm. Kita klik OK. Kemudian kita turunkan dari pinggang ke bawah itu sama dengan tinggi panggul ya. Tinggi panggul sama dengan 18 cm. Oke. Kemudian dari panggul ke kanan kita tarik garis mendatar sama dengan 1/4 lingkar panggul min 1 cm. Untuk lingkar panggulnya sama dengan 94 ya. Kemudian saya bagi 4 menjadi 23,5 dan 1 menjadi 22,5. Kita buat menggunakan interaction pen. 22,5. Oke. Sebentar, ini salah ya. Tadi 200. Kita klik 22,5. Oke, kemudian kita buat garis bahunya. Kita tentukan dari atas ini, kemudian kita buat garis bantu 3 cm. Kita klik OK, kemudian kita buat garis bahunya menggunakan interaction pen simbol S. Seperti ini ya, kita samakan, kemudian kita buat bahunya itu ukuran 12 cm. Kita klik OK, kemudian kita hapus garis bantunya menggunakan eraser. Kemudian kita buat kerung lengannya ya, menggunakan kompases. Kita klik dari bahu ke samping kiri, yaitu sama dengan setengah lingkar kerung lengan, sama dengan 21 cm karena kerung lengannya adalah 42 ukurannya, lingkar kerung lengannya. Kita klik OK, kemudian kita buat kerung lengannya menggunakan interaction pen simbol S. Kita klik seperti ini, kemudian kita klik kanan untuk mengakhirinya. Kemudian kita hapus garis bahunya menggunakan eraser seperti ini. Kemudian kita tarik garis dari kerung lengan ke lingkar badan ya, seperti ini. Kita tarik dari klik kanan, kita tarik lagi, kita paskan satu persatu seperti ini ya. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik lagi seperti ini sampai ke bawah. Ya, kita klik kanan untuk mengakhirinya. Kemudian pada bagian
belakang ini saya turunkan 2 cm sama dengan 2 cm. Kemudian klik OK, kita tarik garis bawahnya, kemudian kita satukan ya, kita klik kanan. Jika sudah seperti ini, bisa kita cetak menggunakan Forfax. Kita cari Forfax, kemudian kita cetak satu persatu seperti ini. Baik, sampai semua garisnya itu berwarna merah ya. Jangan sampai ada yang terlewat untuk ke Forfax. Karena ini nantinya sangat berpengaruh pada pencetakan polanya ya. Seperti ini. Kemudian kita ya, hasilnya seperti ini. Jika sudah tercetak polanya, kemudian kita ubah arah seratnya menggunakan green line seperti ini. Oke, kemudian kita ubah arah seratnya, kemudian kita buat kupnat menggunakan pasta dart. Caranya kita ukur letak kupnatnya menggunakan add point dari pinggang ke samping kiri, yaitu sama dengan 1/10 lingkar pinggang min 1. 1/10 lingkar pinggangnya berapa? 6,8, kemudian min 1 menjadi 5,8. Oke, kemudian kita buat garis bantu menggunakan interaction band dari atas ke bawah sama dengan 13 cm. Oke, kemudian kita baru klik Fastagia Dart-nya. Fastagia Dart, kemudian kita klik dari bawah ke atas. Ya, maka akan muncul settingan seperti ini. Kita buat W1-nya 0, W2 3, W3, kemudian D1-nya 13 dan D2 28. Kita klik OK. Kemudian sudah jadi ya kupnatnya. Setelah itu kita buat kampungnya menggunakan adsin. Baik, untuk lengkung-lengkungnya ini kita buat 1 cm saja, kemudian bagian bahunya kita buat 2 cm, bagian karungnya 1, oke. Kemudian bagian sisinya 2 cm, 2 cm semua bagian sisinya ya. Kita buat 2 cm, oke. Kita buat 2 cm. Oke. Pada bagian bawahnya kita buat 3 cm. Baik, jika sudah jadi kampungnya, maka kita buat lipatan karena ini adalah pola bagian belakang. Kita buat lipatannya menggunakan toolbar pattern simetri. Seperti ini. Kemudian kita tarik dari atas ke bawah. Ya, sudah jadi seperti ini. Ini sudah kita buat lipatannya ya. Kemudian kita buat interliningnya. Interliningnya itu kita buat pada bagian lapisan leher menggunakan toolbar Make Interlining. Kita klik, kita buat 5 cm. Oke. Kemudian kita pindahkan, kita klik spasi. Kita klik spasi seperti ini ya, kita pindahkan satu persatu. Kemudian pada bagian lapisannya juga kita buat lipatan menggunakan pattern simetri. Seperti ini ya. Sudah, baik, sudah jadi. Kemudian kita buat nama. Kita beri nama satu persatu, yaitu ini adalah pola blus belakang.
Kita klik apply, kemudian pada lapisannya kita beri nama pola lapisan leher belakang. Kita klik apply. Kemudian setelah itu kita buat pola lengannya. Kita zoom, kita kecilkan, menggunakan keyboard spasi, kemudian kita jalankan mouse-nya ke atas ke bawah, itu untuk mengzoom, besar kecilkan layarnya. Kemudian kita buat pola lengannya dengan pertama menggunakan garis horizontal, menggunakan intelligent pen. Kita klik, kita tarik garisnya. Oke, kita buat 44. Oke. Kemudian kurang kecil lagi. Agar mudah membuat polanya ya. Dan kita tentukan titik tengahnya menggunakan add point. Yang kita tarik ke atas untuk menentukan titik puncaknya. Kita buat 13, kemudian kita buat panjang lengannya dari atas ke bawah sama dengan tadi 57. Oke. Kemudian kita buat garis lubang lengan, besar lengannya. Terus saya buat 14. Oke, kemudian ke kiri juga 14. Oke. Kemudian kita buat kerung lengannya sama dengan setengah lingkar kerung lengan. Kita buat menggunakan toolbar compasses dari titik puncak ke samping kanan. Kita tarik sebentar. Kita tarik sama dengan setengahnya adalah 21, setengah lingkar kerung lengan. Sama bagian kanannya juga 21. Oke. Ntar kita besarkan ya biar mudah membuat lengannya. Besarkan lagi. Kemudian kita buat sambungkan terlebih dahulu lengannya dari kerung lengan ke bawah. Menggunakan intelligent pen simbol S. Seperti ini, kemudian kita buat kerung lengannya. Menggunakan add point, kita bagi terlebih dahulu ya, yaitu tadi 21 berarti bagi 3 sama dengan 7. Oke, kemudian langsung kita bagi 2 saja. Untuk bagian sininya kita bagi menjadi 4 bagian. Oke, kemudian kita bagi. Oke. Setelah itu kita baru membuat kerung lengannya menggunakan intelligent pen simbol S. Benar. Ya, seperti ini. Buat hati-hati ya. Kita buat hati-hati. Satu persatu. Letakkan baik. Seperti ini. Ini kita klik kanan untuk mengakhirinya. Kemudian kita cetak menggunakan Volpex. Kita cetak hati-hati seperti ini. Cetak. Ini belum tercetak ternyata. Ya.
Nah, satu persatu, pelan-pelan, sampai semuanya berwarna merah dan tercetak seperti ini. Kemudian kita ubah arah seratnya menggunakan green line. Tepat pada tengah garis tengahnya. Seperti ini. Kemudian kita buat kampuhnya terlebih dahulu. Menggunakan add seam. Untuk lengkung-lengkung cukup 1 cm saja. Satu senti saja. Ini belum. Satu senti. Oke. 1 senti. Ini kok nggak bisa. Ini 2 senti. 2 senti. Ini 3 senti. Oke. Sebentar ini kok tidak bisa. Muncul ya. Tanda merah semua. Kita pisahkan biar mudah. Baik, oke. Kemudian kita buat, karena pola lengan adalah sebanyak 2 pola, jadi kita copy polanya. Ctrl copy, kemudian kita Ctrl paste. Karena ini adalah pola lengan kanan dan kiri, maka yang satu kita pattern flip, kita balik ya, menggunakan pattern flip. Baik, sudah. Dan kita agak geserkan seperti ini. Kemudian jika sudah, kita namain, oh baik, ini kampuhnya tadi ada yang terlewat ya, saya perbaiki dulu. Ternyata pada bagian sini belum kena. Oke. Baik, kita namai terlebih dahulu polanya. Ini adalah pola lengan kanan. Baik, kemudian pola lengan kiri. Baik. Baik, sudah jadi ya. Baik, seperti ini. Ini adalah pola blus dan pola lengan. Kemudian ini adalah pola blus bagian depan. Kemudian ini lapisan TM-nya, TM kanan dan kiri. Kemudian ini lapisan leher bagian depan, kanan dan kiri. Kemudian ini adalah pola blus bagian belakang. Kemudian ini adalah lapisan leher pola blus bagian belakang. Kemudian ini adalah pola lengan kanan dan kiri.
Baik, sudah jadi ya. Seperti itu kiranya tutorial atau cara membuat pola blus dan pola lengan menggunakan aplikasi RPDGS. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.